Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Si Sehat, komunikasi seputar kesehatan. Langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat. Bersama saya Dr. Fitri. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Ocha dan Dr. Aryo. Hai. Halo Mbak Ocha. Halo Dr. Aryo, Sobat Sehati. Mbak Ocha ini sehari-harinya ada di program DBD dan penyakit tular vektor dan zoonotik, Dok. Oke, siap. Jadi Mbak Ocha ini sehari-harinya berhubungan dengan nyamuk. Kurang lebih begitu ya, Dok. Nyamuk dan jentik ya. Nyamuk dan jentik ya sehari-hari kayaknya, Dok. Nah, langsung ada lalat Langsung tuh. ada tuh. Terus Dr. Aryo ini adalah PJ dari pelayanan Siaga 24 jam ya, Dok ya. Oke, jadi sehari-harinya di 24 jam, Dok, standby. Tinggal di puskes apa? Sesuai shift. Oh, sesuai shift, siap. Jadi banyak menangani juga dengan bertemu kasus-kasus yang ada kaitannya dengan bau catangan itu ya, Dok ya. Iya. Apalagi di musim hujan. Semoga nggak banyak ya. Amin. Aduh, bismillah. Gimana Mbak Ocha keadaan DBD per DBD-an? Untuk tahun ini masih dalam Aman. kendali ya, Dok. Alhamdulillah masih aman. Tahun ini baru 22 hari. Iya. Tapi semoga nanti semakin ke belakang masih aman-aman ya, Dok. Semakin ke belakang semakin. Tapi gimana kalau dilihat dari, kan kalau Mbak Ocha ini Sobat Sehati ini kerjanya tiap Jumat ngeliatin jentik. Nah, dari awal tahun sampai sekarang kira-kira yang udah ditemukan tuh jentik-jentiknya banyak, sedikit, nggak ada? Kalau untuk temuan jentik sih kayaknya masih tetap ada ya, Dok. Hampir setiap kita turun PSN pasti ada sih masih Gitu. di setiap kelurahan yang ada di Cempaka Putih ini ya. Jadi kita tuh memang belum bebas jentik juga sih, Belum Dok. jentik ya. Waduh. Ya kita siap lah. Ya, siap. Dokter Aryo sebagai garda terdepan menerima keluhan-keluhan siap gitu. Ya, kita Nah, siap. mungkin Sobat Sehati belum tahu ya, kan tahu ya DBD gitu. Tapi DBD itu apa sih, Dok Aryo? Ya, DBD itu sebetulnya adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ya. Oke. Infeksi virus dengue ya. Yang kan disebut dengan demam berdarah dengue. Penyakitnya itu. Dia ditularkan dari gigitan nyamuk betina dari Aedes aegypti. Yang bintik-bintik itu. Nah, ya? bintik-bintik hitam. Putih, hitam. Putih, iya sih. Bintiknya warnanya putih. Bintiknya warna putih. Nyamuknya ya, warnanya hitam. Warna hitam. Dan hanya betina yang menggigit ya. Oh, Nah, oke. Centil ya. Centil. Tapi nularin penyakit. Oke, benar juga, siap. Nah, ini virus ini dia punya 4 jenis subtype ya. Ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan 4 ya. Nah, mereka ini berbeda jenis, dan kalau sudah pernah terinfeksi salah satu jenis, dia masih bisa ketularan dari jenis yang lain. Misalnya udah pernah ketemu yang DEN 1, nanti berapa tahun kemudian kena DBD yang DEN 3 bisa aja gitu. Masih ada 4 kali kesempatan Bisa 4 kena kali lagi. kesempatan, nah makanya hati-hati oke. ya. Tapi kalau udah pernah kena yang DEN 1 bisa kena lagi, Dok? Nah, kalau udah sama-sama dengan satu subtype itu, yang sama subtype-nya dia nggak akan kena lagi. Enggak. Berarti Ya, mending kena 4-4-nya langsung. Ya janganlah. Ya jangan juga ya. Oh, Mendingan jadi janganlah. ada 4 serotype yang kalau yang satu kena, misalnya tahun lalu saya udah pernah kena DBD, kok sekarang kena lagi, mungkin kena yang beda ya kali. Ininya kali ya, Dok ya. Si serotype-nya ya. Ya itu sangat disayangkan bisa kena lagi gitu. Ya bisa 4 kali. Repot juga ya. Nah, Gejalanya biasanya apa tuh, Dok? gejalanya yang pasti kalau DBD itu kan dia namanya juga demam ya, demam Iya sih, berdarah benar. kan. Pasti Berarti demam. dia dimulai dengan demam. Betul. Nah, demam ini sifatnya bifasik, artinya dia bisa tinggi suhunya, lalu ada fase turun, lalu akan naik lagi dia. Nah, itu terjadi dalam 3 sampai 7 hari. Ya, 3 sampai 7 hari. Nah, demam ini biasanya disertai dengan sakit kepala hebat ya. Nyeri di belakang mata atau retroorbita namanya ya. Lalu ada pegal-pegal yang hebat Oke. ya. Bisa juga ada ruam-ruam merah ya. Kayak ya virus kayak ya ruam merah. Lalu kadang juga ada gejala-gejala perdarahan kayak gusi berdarah, mimisan, atau juga nyeri ulu hati ya, disertai mual muntah. Bisa juga bahkan muntahnya muntah darah tuh bisa yang udah. Itu udah hebat berarti itu ya. Atau juga kalau yang mungkin perempuan-perempuan yang lagi haid bisa tiba-tiba haidnya memanjang. Oh, nggak ketahuan mungkin ya kalau kayak kadang gitu dikira, ya. cuma lemas karena haid nih gitu kan. Tapi ternyata pasti tanya ada demamnya. Nah, begitu kita cek, oh iya. Ternyata Karena sana gitu kan. dia tuh kalau misalnya dia demamnya turun, maksudnya bedainnya gimana tuh? Turunnya karena sembuh atau turunnya karena emang lagi fase kritisnya aja tuh, Dok? Nah, biasanya kalau
orang demam ya, orang demam tuh kan pasti berat ya. Sakit kepala, pegal-pegal, kadang bisa sampai mual ya. Nah, kita mikir kalau sudah turun, wah dia udah sembuh nih gitu kan. Iya. Nah, orang normalnya udah sembuh dia akan sehat. Bugar ya, katanya bugar kan. Segar ya, segar orangnya. ngapa-ngapainnya enak. Nah, cuman kalau DBD begitu dia turun itunya, demamnya itu justru malah gejala-gejala itu makin parah. Kayak makin lemes, sakit kepala yang masih ada, mual banget, ulu hatinya sakit, atau malah justru malah ada gejala-gejala perdarahan. Kayak peteki. Tapi justru mungkin itu ya, sobat sehati malah santai di rumah karena bentar lagi istirahat juga hilang gitu kali ya, Dok. Itu sering juga. Sebenarnya udah enak kan sih, Dok, ngapa mesti Udah cek gak darah demam, gitu ya, kan, kayak gitu ada banyak kan. Padahal justru pas demamnya lagi turun lagi fase kritis tuh ya biasanya sobat sehati. Hati-hati sobat sehati. Jadi kalau dokter Aryo bilang besok cek lagi dateng. Soalnya kan trombosit turun kadang nggak khas ya gejalanya ya, Dok ya, kalau nggak khas ya. Kalau nggak aware juga. Nah itu jadi diagnosisnya itu ya pasti cuman dari itu aja, dari tes lab aja berarti. Sebetulnya kalau kita bilang diagnosis ya, itu kan kita sebagai medis pasti dari anamnesanya ya. Anamnesa kita bisa tahu kan dari demamnya berapa hari. Biasanya cenderung akut dia 3 sampai 7 hari demamnya ya. Lalu ada nggak tanda-tanda perdarahan, kayak ada peteki, ada mimisan, gusi berdarah. Ada juga tadi saya bilang bisa haidnya memanjang, atau ada malah bisa juga, pernah juga kasus itu dia ada perdarahan di subkonjungtiva ya. Di mata? Di mata. Oh iya, Dok? Ada itu pernah ada kayak gitu. Oh, oke. Ya pikirnya demam, kucek-kucek mata ya itu akhirnya perdarahan di subkonjungtiva ya. Nah peteki juga kadang bisa didapat dengan cara pemeriksaan fisik yaitu uji bendung ya. Yang gimana tuh uji bendung? Uji bendung itu kita pakai pakai manset tensi buat tensimeter itu ya. Ditahan sekitar 5 menit di tangan itu ya. Ditahan dengan tekanan tertentu, lalu kita lepas. Nanti di situ di bekas yang ditahan itu nanti akan terlihat adanya bintik-bintik merah yang kita sebut peteki. Gitu Dok. Ini ya. Berarti bisanya yang melakukannya nakes ya? Nakes ya, jangan di rumah. Nggak tahu juga soalnya gimana. Sakit kalau di rumah. Dia buat mancing petekinya berarti ya? Iya, buat keluar petekinya gitu. Ya. Itu tuh titik-titik gitu, Dok? Merah-merah? Iya, dia merah-merah seperti kita kalau pakai bolpen yang warna merah itu. Ditik-tikin gitu ya? Titik-titik merah kayak gitu modelnya. Jadi terang merahnya tuh. Dan nggak akan hilang kalau kita kita regangin kulitnya itu, dia nggak akan hilang, malah justru makin jelas dia. Gitu Dok. Karena itu tanda-tanda dari itu ya, bocoran plasma ya. Lalu setelah itu kita juga untungnya di puskesmas kita ini ada pemeriksaan darah lengkap, darah perifer lengkap ya. Dari situ kita bisa menilai bagaimana nilai trombositnya ya. Trombosit biasanya kalau DBD itu bisa sampai kurang dari 100.000. Yang normalnya? Yang normalnya harusnya 150.000 sampai 150.000 ya. Jauh juga ya turunnya ya? Jauh. Kadang di bawah 150.000 juga orang udah lemes sih biasanya sih. Udah ada nggak enak badan ya. Oke. Lalu dan terkadang kalau memang kita ada program juga itu bisa periksa NS1 ya. Atau enggak IgG IgM dengue. Periksa darah juga? Darah juga, itu darah juga. Itu lebih pasti lagi sih kalau itu. Jadi bisa lebih cepat dari, misalnya trombositnya belum turun, terus hasil dari pemeriksaan yang tadi NS1 atau IgG itu positif, nah, udah bisa tuh. Namun kalau untuk BPJS tetap sih. Dia mengikuti trombosit dan gejala-gejala pemberatnya. Oh tetap harus? Iya. NS1 gak bisa? NS1 tapi kalau kelihatan pasiennya masih segar, masih belum ada tanda perdarahan masih belum bisa sih. Begitu Dok. Beda peraturannya. Ya kalau BPJS begitu lah. Jadi mungkin kalau didapatkan trombositnya masih nanggung-nanggungnya 115.000 gitu. Iya. Tetap pulang dengan pengawasan ketat di rumah juga ya. Pengawasan ketat. Dan kalau misalnya ada keluhan apa-apa ya bisa aja ke puskesmas, buka 24 jam, bisa ketemu dokter Aryo dan tim. Enggak saya sendiri sih yang kita ada 6 dokter ya. Iya puskesmas kita buka 24 jam tapi di layanan, ya namanya juga pelayanan siaga 24 jam ya Dok. Ya. Kalau misalnya sudah mungkin lemes banget, cairan gak bisa masuk, mungkin mual muntah hebat, tapi trombositnya masih tanggung.
Mungkin nanti ditata laksana dulu tetap ya dok Ya, sama laksana dulu biasanya. petugas di puskesmasnya. Kita berikan obat-obatan simptomatik dulu biasanya ya. Nah itu tuh ada derajat-derajatnya dok, Ya. si DBD ini. Ya, demam berdarah dengue ini ada derajatnya ya, ada sekitar 4 derajat ya. Itu ada, kalau yang derajat pertama itu ya biasanya hanya demam saja, ya demam saja, dan biasanya sih untuk mengetahuinya harus tadi uji bendung tadi baru kelihatan ya. Yang pakai tensi tadi itu. Iya, itu baru kelihatan. Oke. Karena gejala biasanya demam aja gitu orang. Berarti belum kelihatan juga tuh titik-titik Belum, spontan ya, itu ya. masih seger lah, ya masih demam aja gitu ya. Lalu ada derajat 2, ya kalau derajat 2 ini dia seperti derajat 1, seperti demam tadi, cuman udah ada gejala-gejala pendarahan ya, pendarahan spontan kayak tadi udah ada peteki langsung muncul ya, atau ada misal dia sikat gigi lalu gusinya berdarah. Iya ya, yang nggak mimisan, biasanya ya. berdarah ya dok. Tuh. Lalu kalau derajat 3 ini sudah adanya tanda-tanda shock ya. Tanda-tanda shock tuh artinya tanda-tanda kegagalan sirkulasi darah. Oke. Ya, itu biasanya udah dengan nadi cepat atau justru malah lambat nadinya, tensi menurun, hipotensi ya. Atau malah juga ada sianosis ya. Sianosis itu oksigen tidak mencapai ke jaringan-jaringan sekitar ya. Nah, kalau udah derajat 4, nah ini udah shock berat ya. Ya, jangan sampai ke situ ya. Iya sih. Tapi pernah dok dapat yang itu. Kalau sepengalaman saya sih belum. Tapi kasus sih ada sih harusnya sih. Yang ya, mungkin di rumah sakit kali yang di rumah sakit iya. Parah-parah itu ya. Biasanya sudah masuk ke ICU sih dok kalau kayak gini. Langsung ya. Iya ICU udah. Kondisinya juga nggak mungkin biasa-biasa aja juga ya. Oh iya. Berarti kalau untuk DBD itu dia apa ada obatnya atau gimana tuh dok terapinya? Untuk terapinya sebetulnya DBD itu kalau untuk masih derajat 1 itu biasanya masih simptomatik ya. Simptomatik dan masih ya mungkin dengan paracetamol, ibuprofen ya. Atau kalau dia ada mual kita kasih obat mual, obat lambung ya. Nah kita pasti akan sarankan untuk di rumah lebih baik minum air putih dan istirahat yang cukup ya. Cairannya ditambah ya. Perbaiki, pokoknya jaga cairannya air putih. Mau itu minum apalah ya, pokoknya air putih lah gitu. Ya. Lalu kalau sudah sampai di bawah tadi kita pemeriksaan trombosit ternyata di bawah 100.000 ya, itu kita lakukan biasanya kita infus ya. Infus RL atau NaCl, kita loading dan kita akan mencari rujukan. Oh berarti harus rawat dong? Ya untuk observasi, karena itu ntar setiap hari akan dipantau trombositnya bagaimana nilainya. Dan cairannya juga masuk terus ya harus lewat masuk infusan terus, harus jaga terus. Nah itu makanya harus dirawat teman-teman sobat Sati ya. Kalau misalnya disuruh rujuk, rasanya seger-seger aja nggak ada masalah, tapi trombosit sudah di bawah 100 ya baiknya sih diturutin aja ya dirawat, karena memang tata laksana DBD itu yang paling perlu adalah cairan. Cairan itu kalau sudah di bawah 100.000, kalau cuma dari per oral aja nggak ngejar, jadi perlu lewat infusan, makanya harus dirawat gitu. Karena kan nggak mungkin diinfus di rumah. Iya. Dokter Aryo aja kalau diinfus nggak di rumah. Ya kan serem juga ya dok, nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngawasi ya. Nggak ada infus tuh ada resikonya juga. Betul, karena kan tindakan invasif ya, memasukkan jarum ke pembuluh darah vena. Tubuh ya, ke pembuluh darah vena kita. Ya, jadi demam berdarah itu ya, jadi bukan hanya trombosit saja patokannya sebetulnya kan. Ya, selain itu ada pemberat tadi saya bilang tadi, pendarahan itu ya. Nah itu yang kelihatan mah enak. Kita ngelihat ada mimisan, gusi berdarah, langsung ke rumah sakit gitu kan. Iya, langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi ada juga seperti gejala-gejala yang tadi kayak nyeri ulu hati atau mau tambah jadi sesak ya. Nah kalau sesak itu berarti cairan di paru-parunya yang dia terlepas ke dalam parenkim paru. Dari pembuluh darah masuk ke paru. Atau di nyeri ulu hati hebat. Nah itu di bagian-bagian daerah lambung itu cairannya keluar dia. Ya. Serem juga. Nah itu makanya. Tapi harus ada demam dulu awalnya itulah. Tetap ya di depannya pasti ada demam ya. Nah, Mbak Ocha, sebagai pengawas kasus DBD, kalau mau nanya 2026 kan baru 22 hari ini belum ada gambaran. Jadi mungkin di tahun lalu kali Mbak Ocha di wilayah Cempaka Putih itu gimana sih kejadian kasus DBD di Cempaka Putih? Ya kalau untuk tahun 2025 ya dok, kasus DBD di wilayah Cempaka Putih ini ada sebanyak 225 kasus dok.
Setahun itu. Setahun itu. Wih, banyak. Jadi kemarin itu di 2025 ya dok, kita peringkat pertama nih, di wilayah Jakarta Pusat. Setahun 365 hari ya? Iya. 225 kasus. Aduh, banyak. Nah itu paling tinggi itu ada di bulan Januari sampai dengan bulan Mei sih dok kemarin. Sekarang dong. Iya. Hujan-hujan gini ya berarti ya. Wah. Terus gawat. tapi untuk tahun 2025 kemarin di akhir-akhir tahun tuh memang ada sedikit penurunan sih dok. Nggak sedikit sih ya, mungkin lumayan berasa lah kalau dibanding sama awal-awal tahun ya dok. Kayak di Januari ada 25 kasus, di Februari 23, di Maret ada 34. Puluhan semua ya. Puluhan lah di atas 30 mungkin ya dok. Tapi di 3 bulan terakhir 2025 kemarin memang lumayan drastis. Kayak di Oktober kita cuma ada 4 kasus, di November kita cuma ada 3 kasus, dan bahkan ada 0 kasus di bulan Desember. Oke. Jadi walaupun sebenarnya nggak musim penghujan, tetap aja ya bisa ada kejadian. Tetap bisa dok. Nah itu gimana tuh biar nggak ada kasus dari segi Mbak Ocha? Sebenarnya kalau untuk ini ya dok, kalau tren kasus itu kan kita juga berkaca dari tahun sebelumnya ya dok ya. Di awal-awal tuh selalu naik. Terus kalau di wilayah Cempaka Putih ini memang apa ya, kasusnya ini masih banyak terjadinya di usia anak sekolah dok. Oh gitu. Di usia 6 sampai 19 tahun. Itu masih lebih dari 50% ya dok ya. Mungkin faktornya karena kan kalau untuk aktivitas anak sekolah itu kan Di sekolah. iya, mereka aktivitasnya kan tinggi ya dok. Iya Di sih. pagi sampai sore hari Di luar rumah. Sedangkan jam-jam aktivitasnya mereka ini sama dengan jam aktifnya nyamuk yang pagi sama sore hari. Gitu. Terus juga mungkin sistem kekebalan tubuh ya dok ya, Iya, berpengaruh ya. Iya, Sistem kekebalan tubuh atau imunitas dari anak-anak ini kan mungkin masih berkembang ya dok, belum sekuat orang dewasa. Iya, jadi mungkin mereka lebih rentan untuk terkena virus. Yang bikin kasusnya bisa sampai setinggi itu tuh kira-kira tuh apa aja sih Mbak Ocha? Nah kalau untuk yang mempengaruhi tingginya kasus DBD ini kan kalau yang kita pelajari ya dok, di jurnal juga ada, memang ada 3 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia ya dok. Ada agent, ada host, ada manusia, ada environment. Nah kalau untuk penyakit DBD itu sendiri, mungkin kalau dari segi lingkungan itu dipengaruhi sama faktor curah hujan yang tinggi dok. Environment, faktor curah hujan, faktor kelembaban, suhu, apalagi kayak sekarang ya dok, mulai hujan kan ya, curah hujannya nggak sekarang berhenti lagi hujannya dari pagi nih. Nah itu genangan air genangan air kan jadi lebih banyak daripada biasanya ya dok. Jadi kemungkinan tempat perindukan dari nyamuk DBD ini jadi lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya, dibanding sama kalau musim kemarau mungkin ya dok. Tempat dia beranak pinak tidak terlalu banyak ya kalau di ini. Kalau musim hujan kan yang tadinya mungkin tempat-tempatnya itu kosong, tapi karena ada air hujan akhirnya menampung air, jadilah tempat perindukan yang baru gitu, jadi tambah banyak. Terus kalau untuk faktornya ini kan DBD ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya dok. Jadi 2 nyamuk. Oh ada 2 Aedes ya? Ada 2 dok. Ada Aedes aegypti. Dari kapan itu ada Aedes albopictus? Ada 2 dok. Wah, ciri-cirinya juga sama. Bentuknya sama. Cirinya sama. Bedanya apa? Bedanya tuh apa ya, di jentiknya apa ya? Sama juga sih sebetulnya ya? sama-sama belang-belang hitam putih juga. Selama ini saya selalu menyalahkan Aedes aegypti, ternyata ada satu lagi yang harus disalahkan. Ada satu lagi dok, dan kedua nyamuk ini juga sama sih jam-jam aktifnya, jam pagi sama berarti hari. ya, sama-sama pagi ya. hari. Terus mereka juga bertelur di air yang bersih. Iya sih. Terus istimewanya lagi dari nyamuk ini tuh telurnya sih dok, yaitu telurnya bisa bertahan di tempat yang kering tanpa air tuh sampai 6 bulan. Wih, berarti diapain dong biar hilang? Nah itu makanya kalau misalnya kita buang tempat penampungan air, misalnya ada jentik ya dok, kita buang, itu sebenarnya harusnya tidak boleh sekedar buang aja sih dok, harus disikat, digosok ya, harus digosok biar disikat. bersih. Karena takutnya masih ada telur-telur yang nempel. Kalau digosok itu si telurnya itu hancur kan? Akan hancur, akan terbuang juga dok. Kalau kita cuma buang telurnya nempel, pindah doang ya. Cuma karena nggak kena air, nanti begitu diisi air lagi iya, kan dia kering. Iya sih benar. Tiba-tiba nanti tumbuh ada jentiknya. Bisa lanjut tuh perkembangannya. Iya. Oh, canggih sekali.
Terus faktor yang ketiga itu kan usia, imunitas ya dok ya, mobilitas, terus kepadatan penduduk juga. Nah ini mempengaruhi dari kasus DBD ini karena kan menentukan tingkat paparan dan daya tubuh dari manusia terhadap virus dengue itu sendiri dok. Berarti tiga-tiganya berperan Berpengaruh, ya. berperan. Di bulan-bulan ini sangat ini lagi sangat banyak genangan. Lingkungan. Sangat banyak dok. Genangan, cuaca dingin juga Cuaca jadi dingin, orang lembab, cuaca dingin orang gampang malas sakit ya. Iya, imunitas menurun, Menurun. alas bersih-bersih. Nah, Jadi lagu nih ntar. Iya nih. Nah, kalau untuk pencegahannya Mbak Ocha, Nah, kira-kira kalau untuk yang bisa dilakukan. Kalau untuk pencegahan DBD, mungkin kita udah mulai banyak ketahui ya tentang 3M plus ya dok. Iya. Kalau dulu kan kita taunya mungkin 3M ya, menguras, menutup, mengubur. Iya lagi. Kalau dulu, kalau sekarang kan ada plusnya nih dok. Apa Terus, ini? 3M-nya itu kan menguras dan menyikat tempat penampungan air minimal 1 kali sehari. Nah itu harus menguras dan menyikat yang Menyikatnya tadi itu ya, ya, dok. menghilangkan Menghilangkan telurnya telur-telur itu. yang menempel di permukaan atau di dinding-dinding tempat penampungan air. Oke. Kemudian yang kedua ada menutup rapat tempat penampungan air. Lalu yang ketiga ada mendaur ulang barang bekas seperti botol, kaleng atau ban bekas. Nah ini Yang bisa jadi itu ya. Iya, karena kan berpotensi banget ya dok, apalagi lagi hujan-hujan gini. Kadang-kadang kan orang kalau naruh barang bekas udah di luar aja gitu ya dok. Kadang ya. Jadi penampungan Karena hujan air. akhirnya jadi penampungan air, maka berpotensi juga jadi tempat perindukan baru untuk nyamuk-nyamuk itu. Ban bekas tuh ya. Ban bekas apalagi tuh. sih dok, soalnya Udah hitam Iya, lagi. ban bekas ya. ban bekas itu Jual aja. dia tuh mau Naruhnya diposisi berdiri, nampung langsung air, nampung. mau ditaruhnya Rebahan juga iya. nampung air. Nampung air, iya. Jadi serba Ini salah. serba salah. Sama itu kali Mbak Ocha, Sobat Sehati. Yang buat tanaman hidroponik itu tuh. Iya itu juga Kalau itu kadang-kadang enggak, sih dok. kalau itu Nggak enggak ada ngalir ya? isinya, enggak ngalir. Biasanya juga Sedap sekali tuh isinya. udah jadi tempat paling ideal banget buat nyamuk. Bikin peye jentik. Selain 3M tadi kan ada plusnya ya dok. Nah plusnya ini ada ya gotong royong, membersihkan lingkungan. Terus juga kita bisa pelihara ikan pemakan jentik dok. Ikan apa itu? Bisa ikan cupang, ikan-ikan hias Galak, juga. ikan cupang. Tapi kan cantik ya dok. Iya sih, Iya, cantik. ada manfaatnya juga gitu kalau kita pelihara ikan cupang. Terus juga pakai lotion anti nyamuk. Oh buat orangnya ya. Buat orang. Biar nggak digigit nyamuk. Sama masih banyak nih kebiasaan suka gantung-gantung pakaian ya dok ya di belakang Iya pintu. lagi. Nah, Itu sebenarnya salah satu penyebab juga gitu. Dia suka Karena nyamuk itu suka sama sama bau tubuh manusia sama dok. keapekan tubuh Sama manusia. keringat ya. Suka keringat dia? ya. Bau keringat, Bau keringat ya. lembab-lembab gitu kan dok. Oh iya sih lembab. Iya itu- bikin lembab juga sih ya kebanyakan. Ya, yang karena digantung. kalau sudah dipakai digantung tuh kan biasanya lembab ya, karena keringat juga. Nah itu tempat paling favorit mungkin ya buat si nyamuk itu. Bapak-bapak tuh biasanya tuh. Ya pulang kerja kan capek langsung. Iya langsung gantung. Gantung. Langsung masuk mesin cuci pak, Oh, iya. cuciin. Nanti alasannya besok masih dipakai lagi kok. Iya lagi. gitu ya. Iya, bener. Padahal udah 5 kali dipakai. Itu benar tuh. Masih bisa nih. Baru Gitu. dipakai sebentar kok masih bisa gitu. Padahal nggak udah boleh. keluar ya. Iya, padahal Oke. nggak boleh. Itu harus dihindari ya sobat hati. Udah kena keringat, udah keluar. Oke, jadi kalau misalnya ini dilakukan sebenarnya seharusnya angka tadi tuh bisa ditekan ya. Masih bisa Sama mungkin ditekan, dok. ini Jumantik mandiri tuh. Nah iya dok, Jumantik mandiri. Jangan nunggu petugas Jumantiknya datang. Karena kan kalau nunggu petugas Jumantik datang kan mungkin seminggu cuma 1 atau 2 kali ya dok Iya ya. sih. Kadang-kadang kita datang di hari itu belum ada jentiknya, tapi ternyata besokannya baru netes nih, baru ada. udah gitu, kelihatan. udah kelihatan. Tapi kalau nunggu dipantau sama Jumantik kan masih beberapa hari ke depan, keburu nanti dia bisa menetas jadi nyamuk. Keburu dewasa Keburu deh dewasa itu. Keburu dia. dewasa, ya. Makanya penting sih sebenarnya kalau di setiap rumah itu punya Jumantik mandiri, karena mungkin lebih bisa mengontrol ya dok. Iya ya. sih. Karena kadang-kadang juga Jumantik itu kan datang keliling tapi ternyata orangnya nggak ada di rumah, jadi Nggak diizinin masuk rumah. Nggak diizinin masuk rumah, Nggak bisa masuk. nggak ya. bisa Iya, masuk, benar. jadi Nggak bisa mengawasi kepantau. juga ya. Nggak efektif. Ya, itulah ya Sobat Sehati ya. Kalau misalnya mau terhindar dari angka kejadian DBD yang tinggi, yang mana Jakarta Pusat ini tinggi banget ya. Di tahun Di tahun lalu ya. Tahun lalu. di tahun lalu. Cempaka putih nomor Nomor 1. Cempaka Putih nomor 1. Jadi mohon
izin, mohon bantuannya untuk melakukan jumantik mandiri, periksa-periksa lah itu tampungan-tampungan air, mungkin yang suka pot yang di bawahnya ada tatakannya itu kan nampung air. Udah gitu juga kadang ada yang suka melihara tanaman air, digantilah airnya setiap hari. Udah gitu digosok ya berarti. Iya. Sama ini sih Dok, paling banyak kadang ditemukan di ini. Kadang bapak-bapak itu suka pelihara burung kan ya Dok ya. Bapak-bapak lagi, aduh. Kadang-kadang tuh di di kandang burungnya itu tempat minumnya. Mungkin, karena cuma dituang-tuang lagi ya, di biasanya cuma doang. refill aja gitu. Kadang-kadang malah nggak diturunin ya Dok. Oh gitu. Banyak ya gitu ya. Beberapa kali sih. Coba Pak lihat selama Pak. PSN kita menemukan ketemunya di situ itu, ya. Iya sih, yang potensi-potensi genangan air yang mungkin kita nggak ngeh juga kali ya. Dispenser, kalau dulu banyak ya. Kan dispenser juga masih banyak. Kan netesnya dikit-dikit tuh. Harus dibuka dulu baru kelihatan. Copot aja lah tatakan dispenser. Kalau jatuh juga bisa dipel kan. Iya betul. Kadang nggak ngeh soalnya itu di dalam rumah dan bukan yang jorok yang orang suka bersihin. Justru kadang-kadang tuh memang adanya di tempat-tempat yang suka nggak kepikiran gitu, kayak ya bersih kok ini gitu. Taunya ada. Serem juga ya. Iya Dok. Kira-kira kalau dari masyarakatnya berarti selain memeriksa itu ya jumantik mandiri ya berarti namanya ya. Itu kira-kira caranya gimana? Maksudnya untuk memeriksa itu baiknya apa, setiap hari atau seminggu sekali cukup? 1 atau 2 minggu sekali sih sebenarnya cukup ya Dok. Mungkin bisa direntang per 3 hari diperiksa di bagian dalam, di bagian luar rumah. Menyeluruh menyeluruh karena kan kalau mengandalkan kadar jumantik itu kadang-kadang nggak semuanya nggak semuanya terperiksa gitu kadang. Dan nggak semua rumah juga ya kalau PSN itu ya. Iya, nggak bisa semua rumah sih. Perlu biasanya alat khusus nggak untuk periksanya gitu? Kalau untuk periksa sebenarnya gampang ya Dok. Kalau jentik itu senter cukup sih karena kelihatan ya Dok. Cuma kalau untuk telur karena nggak kelihatan, makanya selain menguras menyikat Dok. Jadi karena telur itu nggak kelihatan, nah mungkin langkah terbaiknya tuh selain menguras itu harus disikat tempat-tempat penampungan airnya. Iya sih ya, yang paling enggak ngeh itu tuh nyikatnya itu loh, kadang dibuang aja, mungkin dibiarin kering, kan kadang males nyikat ya, ditaruh aja di luar, atau kering kadang, dipikir bersih kali ya. Atau kadang cuma dibuang, ditengkurepin, tapi nanti pas mau dipakai cuma langsung diisi air lagi. Nah itu yang kadang-kadang banyak juga lagi yang kayak gitu. Iya, itu kadang-kadang kebiasaan kecil tapi sebenarnya itu pengaruhnya juga besar gitu. Iya. Nggak ngeh. Tapi iya sih, banyakan kan kayak gitu ya. Jarang yang sampai nyikat-nyikat. Ngapain bersih-bersih toh buat nampung air mentah. Mungkin pikirannya nggak ada ini doang. Udah kering juga. Ternyata telurnya bisa bertahan di tempat yang kering selama 6 bulan. Jadi nanti kalau diisi air lagi dia lanjut lagi ya perkembangannya perkembangbiakannya. Bisa di pause gitu lagi, lucu. Aneh banget. Wait, musim kemarau dia berhenti dulu. Hujan. Iya, nanti pas musim hujan. Iya lagi. Bisa begitu. 6 bulan loh. Iya, 6 bulan kemarau iya. Terus kata enggak kok kering semua. Terus mulai dia tuh pantesan aja. Udah lama kok nih gak dipakai gitu ya. Iya, udah lama gak dipakai. Kering juga kan gak nampung air gitu. Tapi gak ngeh kalau itu gak disikat kemarinnya itu. Gak kelihatan kan telurnya? Gak kelihatan dong. Gak kelihatan ya? Kecil banget telur nyamuk itu. Gitu ya? Mikir lagi, kelihatan gak? Enggak kayaknya. Gak kayak lalat ya, kalau lalat tuh kelihatan ya? Oh ini kecil dong. Kecil banget ya? Kalau lihat Baca. Kalau jentik aja kan kecil ya Dok ya? Ini lebih kecil lagi. Iya juga sih. Lebih kecil lagi. Yang biasa kita lihat itu udah fase kesekian menuju dewasa. Jadi makanya udah tinggal dikit lagi kan menetas. Kalau jentik itu kan ada 4 instar ya Dok, instar 1, 2, 3, 4. Nah ini yang biasa kita lihat itu udah mulai di instar 2, instar 3. Kalau di instar 4 kan sudah mau jadi pupa. Gitu. Dia berapa lama dari telur jadi dewasa? Dari telur sampai dewasa itu sekitar 12-20 hari kayak Dok. Oh gitu? Tapi kalau udah jadi pupa, malam ini jadi pupa, besok sudah menetas. Sudah jadi nyamuk dewasa. Oh begitu? Jadi cepat Dok, kalau dia udah di instar 4 pupa ke nyamuk dewasa itu cepat. Pupa tuh yang kayak koma itu enggak? Iya kayak koma bentuknya. Agak gede itu ya? Kepalanya. Oh iya begini. Iya kayak gede gitu. Kalau jentik tuh masih yang gini-gini. Jentik kan lurus-lurus ya Dok. Iya. Oke, lucu banget. Lupa lagi tadi tuh ada pertanyaan terbit di otak aku. Ntar ya kita lanjut dulu. Nah ini kita lanjut ke Dr. Ariel kali ini. Kita main mitos atau fakta.
Nah, DBD hanya bisa terjadi sekali seumur hidup. Mitos atau fakta? ini Udah jawab tadi. iya kejawab. Ya itu mitos lah ya. Karena emang masih bisa ada Iya ya, stereotip stereotip yang lain ya. Bisa stereotip jadi lain, yang bisa. sekarang kena den 1 nanti kena den 2, 3, 4 kali kesempatannya tuh. Kalau Hati-hati. masih ada faktornya di situ kan masih bisa kena lagi. Iya sih benar. Iya. Duh, negara tropis lagi. Nah, negara tropis. Oh, Panas hujan, panas hujan, malas 6 nyikat. bulan, nggak nyala sikat. Sikat. Tapi malas juga ya kalau ban bekas kan. Dijual makanya biasanya juga. Udah gitu yang jual ditumpuk juga sama juga nggak sih? Cuma Jual barang mindahin bekas, doang. iya. Tapi dia malas nyikat siapa orang mau nyikat ban bekas? Iya, makanya biasanya harusnya kalau memang sudah nggak dipakai ya dok, kalau mau disimpan dilubangi. Sebenarnya juga ini ya bisa dimanfaatkan karena kan beberapa tempat itu dia udah pakai untuk naro ganti pot ya, sebagai ganti pot tanaman-tanaman yang agak besar itu. Galon sebenarnya lebih bisa bermanfaat untuk itu sih karena kan kalau ban memang serba salah ya dok, dia mau diposisikan seperti apa juga akan menampung air gitu. Nih sekalian dimanfaatkan untuk yang lain. Oke. Terus yang kedua, DBD hanya menyerang anak-anak. Ini sebetulnya sih bukan cuma anak ya, dewasa bisa kena juga. Oh gitu. Ya kenapa? Tapi emang Iyalah ya. rata-rata anaknya lebih banyak gitu yang kena. Karena dia ada imun tadi, karena aktivitas sekolah, kadang bobo siang, kadang kan anak-anak itu kan. Benar. Nah itulah makanya lebih sering terkena pada anak-anak. Saya. Nah terus ini satu lagi, waktu sakit demam, pada saat demamnya turun berarti udah sembuh. Tadi juga udah dijelasin. Ya tadi juga udah dijelasin ya, itu fase bifasik namanya kan. Jadi ada demam tinggi tiba-tiba turun. Nah tapi turunnya itu justru malah ya itu terjadinya kritisnya tadi ya. Iya. Trombosit turun, gejala-gejala pendarahan. Nah itulah. Makanya jangan dibilang udah sembuh, udahlah gitu kan. Tapi orangnya masih sakit kepala ya dok, masih lemas dok gitu kan. Nah apa sih ciri-cirinya dok kalau udah sembuh tuh? Kalau udah sembuh itu, nah kadang juga kita bisa juga yang orang tuh sudah sembuh nih, udah nggak demam, tapi masih agak lemas ada. Tapi kita bisa menilai dari trombositnya, ya. Trombositnya dia naik. Misalnya tadinya udah sampai di bawah 100.000, dia naik jadi mungkin di atas 100.000 dari 130. Oh udah beranjak lagi, naik ya. 2 kali kita periksa dia naik dua-duanya ya sudah. Gitu. Makanya perlu tetap pemeriksaan darah ya untuk memastikan trombosit itu kan dia nggak ada gejala juga ya kalau ada hormon di rumah sakit tuh kan. Itu di rumah sakit tuh. Iya sih. Dia bisa pulang gitu. Tapi nggak harus sampai nilai normal dulu ya baru dinyatakan. Yang penting udah 2 kali naik dia udah cukup pulang, bisa pulang. Misalnya dia turun sampai 80.000, terus naik 100, naik 130. Nah itu udah 2 kali naik sebenarnya udah cukup. Udah menuju ke sembuh karena dia sifatnya akut ya dok, nggak cuma sekitar semingguan aja itunya apa. Oh nggak berlanjut berlama-lama dia nggak ya. Yang lama-lama gitu ya, karena virus dia kan. Oh iya virus juga self limiting ya. Iya. Oke. Nah kita lanjut ke pertanyaan dari YouTube. Udah ada lagi yang nanya. Ini dari Muhammad Taufik 2767. Banyak Muhammad Taufiknya ada 2000. Pertanyaannya dok, mungkin untuk dok Aryo, DBD, malaria dan cikungunya bedanya apa ya dok? Nah ini kalau dari mana? Kalau beda faktornya pun beda ya. Kalau malaria itu dia Anopheles. Nah kalau DBD ini dia dengue ya. Nah cikungunya pun juga dengue kalau saya. Iya. Dengue juga ya. Kalau falciparum terus-terusan demam gitu. Itu sendiri demamnya beda-beda ya. Dan dia ya memberat juga. Memberat karena bisa ada yang sampai ke malaria cerebral, ada yang sampai ke otak ya. Itu juga berat juga kalau malaria itu. Dan dia lebih ke arah ke pemecahan darah sih dia kalau malaria itu. Karena parasit itu di dalam sel darah merah dia. Ya. Nah kalau DBD dia lebih ke kebocoran plasma gejalanya ya. Kayak perdarahan titik-titik peteki. Dia cuma 7 hari selesai gitu. 7 hari selesai. Nah kalau cikungunya ini seperti DBD gejalanya, tapi dia lebih ke arah gejalanya lebih berat ke persendian. Nyeri sendi ya. Terutama lutut sama kaki biasanya tuh ya. Iya. Memang kalau perdarahan sih nggak ada dia kalau itu. Periksanya gimana tuh dok kalau cikungunya? Sama kita. Dari gejala aja. Kita pasti kan cek lab dulu kan. Nah labnya aman,
Cuman gejalanya yang berat apa nih gitu kan. Oh, oke. Sendi misalnya dia sampai kadang ada yang nggak bisa jalan tuh orang. Saking nyerinya Saking ya. nyerinya, Oke. iya. Ada yang nggak jalan. Tapi di Jakarta bisa ada? Bisa kalau lagi tinggi kasusnya, Iya sih. DBD lagi tinggi nih. Pasti kan Aedes juga lagi banyak nih. Bisa aja ada. Ngilu lagi. Nah, itulah. Lama kan itunya, rasa Iya. ngilunya Lama itu, terasa tuh. Lama Oke. itu. Gitu ya Mas Muhammad Taufik 2767. Mudah-mudahan menjawab. Lalu dari Ibu Ika Renia. Terima kasih, ini dokter kepala puskesmas kami ya. Terima kasih edukasinya, terima kasih juga dokter sudah menonton. Lalu dari izin bertanya dari YHHY channel 6374. Kak izin bertanya, ciri-ciri orang terkena DBD seperti apa, Dok? Ya itu balik lagi ke tadi dari pemeriksaan ya, dari anamnesa itu biasanya kita bisa lihat sih dari dia demamnya itu dari demamnya 3 sampai 7 hari ya. Dalam 3 sampai 7 hari dia ada fase turunnya biasanya di hari ketiga keempat atau kelima dia turun dia suhunya. Suhunya turun tapi gejalanya dia ini makin berat. Gejalanya apa? Sakit kepala hebat, nyeri di belakang mata ya, atau juga ada nyeri ulu hati, mual muntah. Sama kadang juga yang paling khasnya lagi ada perdarahan. Nah perdarahan itu bisa apa? Bisa ada peteki kayak merah-merah di tangan, dilipat tangan, dilipat kaki. Lalu ada mimisan ya, gusi berdarah, lagi sikat gigi tiba-tiba sikatnya merah-merah. Nah itu juga gejalanya seperti itu. Sama, nah kalau yang parahnya lagi bisa sampai sesak nafas ada. Kadang juga haidnya bisa panjang kalau lagi Karena perdarahan juga. Iya karena lagi trombosit lagi menurun ya. Nah ada juga tadi yang saya pernah temukan juga karena tuh orang suka ngucek-ngucek mata. Jadi ada perdarahan di subkonjungtiva juga bisa itu ya. Nah setelah itu baru kita periksakan laboratorium. Kita temukan trombositopeni. Kita temukan juga kalau kita periksa NS1 positif. Lalu ada IgG dengue juga kita periksakan di situ ya. Nah yang ada di puskesmas kita saat ini sih hanya pemeriksaan darah lengkap ya, darah rutin ya. Kalau NS1 belum ada ya? Dari program ada, itu biasanya program ya. Tergantung dari dinas tuh ya. Ya kadang ada kadang enggak ya Sobat Sehati ya. Tapi sekarang lagi gak tersedia. Tapi bisa didiagnosis lewat trombosit dan gejala klinisnya tadi itu ya. Tuh, lalu ini ada yang bertanya lagi nih Dok. Elia Dahlan 3557. Oralit itu bisa gak sih buat nyembuhin DBD Dok? Oralit ya. Sebenarnya sih untuk DBD sebenarnya kan memang dia virus ya. Artinya dia self-limiting disease. Yang artinya kita harus mempertahankan kondisi tubuh di saat melewati fase-fase kritis. Nah, saat virusnya itu mau self-limiting tuh. Iya, saat virusnya itu lagi akut-akutnya lagi kritisnya itu lagi banyak ininya gejala yang keluar. Sebaiknya diutamakan adalah cairan. Ya. Cairan tuh bisa jadi cairan infus, dibantu dengan minum mau itu minum tambah oralit pun ya itu tidak ada masalah gitu. Yang penting cairannya masuk dulu. Masuk ya. Dan terpantau kadar trombositnya itu. Jadi secara tidak langsung bisa ya karena oralit itu kan cairan ya berupa cairan ya. Iya, gak ada masalah. Mungkin sama prinsipnya kayak di diare. Jadi dehidrasi tata laksananya dengan oralit itu mengganti elektrolitnya. Tapi kalau di DBD kan lebih ke kebocoran plasma dia. Iya sih. Jadi kita lebih mengisi cairan itu ke dalam pembuluh darah gitu. Iya. Betul. Karena terjadi kebocoran plasma itu ya. Iya. Oke. Lanjut ada Ernawati Dava 482. Dok mau tanya, angkak bisa menaikkan trombosit gak? Nah itu lagi. Ini Kestrat nih yang jawab nih. Nah itu lagi ya, balik lagi ya itu. Trombosit akan naik pada saat melewati fase kritis. Ya setelah, jadi kalau virus itu ada fase normal, fase akut sama ada fase konvalesen. Nah pada saat fase konvalesen ya udah ke fase penyembuhan ya biasa udah hampir ke hari ke-7, hari ke-8 itu dia trombosit akan naik. Nah, seperti itu dan kuncinya tadi tetap cairan. Intinya sih cairan ya sebenarnya ya. Mau dia mau konsumsi angkak ya terserah bebas aja sih gitu. Yang penting cairannya dijaga. Iya sih benar-benar. Itu aja sih. Lalu nih Bagaskoro 2844 udah dijawab ya tadi ya Bagaskoro. Untuk jenis nyamuknya sama enggak? Beda. Jadi DBD nyamuknya Aedes aegypti dan Aedes albopictus, malaria anopheles, chikungunya sama dengan DBD. DBD. Iya. Oh si albopictus itu juga bisa.
Bisa juga ya. Tapi dilihat dari kalau labnya normal, gejalanya dominan di nyeri sendi, berarti kemungkinan besar itu Ya, chikungunya. chikungunya ya. Ini terakhir ada pertanyaan dari Kak Fitri Awalia 5216. Dok, gimana cara kita jadi jumantik mandiri? Baca aja deh. Oke. Kalau untuk jadi jumantik mandiri ya dok ya, mungkin pertama kita harus tahu dulu ya tugas jumantik itu apa sih? Nah kan, kita harus tahu tugas-tugasnya, Apa apa tuh? yang harus dicek. Kalau tugas jumantik itu kan memantau tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk ya dok ya. Jadi tugasnya itu adalah untuk mengecek tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat perlindungan nyamuk. Mungkin bisa juga melakukan 3M+ yang tadi sudah kita bahas ya dok ya. Ya, betul. Nah itu harus dilakukan setiap kali pemantauan. Terus kalau untuk pemantauannya juga gampang sih karena kan memang alatnya sederhana ya dok ya. Apa itu? Alatnya hanya senter. Oke, siap. Center. Untuk jadi jumantik mandiri, Senter HP juga bisa ya? alatnya hanya senter sama sikat ya kali ya dok ya. Jadi Itu untuk bebersihnya untuk ya. bebersihnya. Jadi bukan cuma sekadar mengecek tempat-tempat penampungan air, tapi juga melakukan pengurasan, pembersihan. Tapi itu bubuk-bubuk abate itu bisa digunakan kalau apa? Bubuk-bubuk abate itu bisa digunakan kalau memang di tempat-tempat itu susah untuk dijangkau kali ya dok. Jadi makanya penggunaan abate ini memang sebenarnya harusnya mulai dikurangi ya dok. Karena kan takutnya kalau keseringan kita pakai nanti si jentik itu jadi resisten dok. Jadi setiap bisa gitu bisa juga. resisten dok. Jadi takutnya oke. kan kadang-kadang kalau ibu-ibu itu kalau pakai tuh gemes ya dok Emosi, ya. biur Lihat, gitu. ih banyak main tabur-tabur aja nggak pakai takaran gitu. Itu kan ada sebenarnya takarannya. harusnya ada takarannya dok. Oh gitu. Harusnya ada takarannya. Apa takarannya? 1 gram itu untuk 100 liter air. Hah? 100 liter air? Iya, makanya kan 1 gram? sedikit banget kan ya Iya, dok dikit ya. Iya lagi. Kayak kalau Iya. Cuma kadang-kadang ibu-ibu atau kader-kader jumantik itu kan suka karena gemes lihat ih banyak banget ini main tabur-tabur aja tanpa takaran. Itu sebenarnya juga jangan gitu nggak ya. boleh ya karena Oke. kan takutnya nanti si jentik itu malah jadi resisten. Besok-besoknya kalau ada kita kasih larvasida lagi malah jadi nggak mati gitu kan. Sudah Jadi menyesuaikan baiknya dengan memang 3M tadi sih dok. Apalagi Intinya yang ya. intinya memang harus di 3M tadi. Apalagi menguras. Jadi penggunaan abate itu baiknya di tempat-tempat yang memang sulit untuk dikuras ya dok. Sulit dikuras, sulit dibersihkan. Jadi Kolam gitu ya. kayak Kolam kolam, ikan gitu iya ya. yang mungkin Iya. besar ya. Nggak danau. nggak danau juga ya kayaknya. Kesel banget dengernya. Ya Iya, mungkin iya, di iya. tempat-tempat atau penampungan air yang Susah susah dijangkau, kejangkau gitu. oke. Jadi baiknya mungkin bisa 100 menggunakan liter ya. 100 liter sebenarnya. 100 Toren tuh berapa liter? Berapa ya? Kayak banyak banget. Banyak 100 kayaknya liter tuh. berapa galon ya? Galon kan 19-20 banyak Iya. juga ya. Sekali Iya. pakai berapa lama itu? Dia bertahan. Bisa bertahan biasa sih kalau larvasidiasi itu kita biasanya 2 minggu sih dok. 2 minggu ya. Jadi Iya. per 2 minggu itu kita Dia tuh harus akan ikutin. ada residu bubuknya. Ada dok. Apa dia larut? Tapi beberapa ada yang larut sih. Oh, gitu. Tapi intinya mah sikat ya. Iya Jadi sih. sikat. Itu aku rasa yang paling banyak missnya di itu deh, Iya. di sikat-sikat itu deh. Males soalnya Wak. Nyikat-nyikat Sederhana gitu. loh padahal ya Iya. dok. Paling gampang lah itu. Bener Cuma modal sih. tenaga aja ya, Dok, bener, ya. Bener. Cuman kesadarannya tuh belum Iya. ada. Jadi kayak mungkin pengetahuannya belum nyampe kalau misalnya nggak disikat situ telurnya kering-kering juga dia masih tetap bisa Iya. melanjutkan. Dia cuma di pause doang nih. Ntar kalau misalnya ada air lagi lanjut lagi gitu. Karena males banget kan di luar misalnya ada ban. Paling ditebalikin doang kan. Iya. Nunggu kering kan. Nunggu kering. Terus musim hujan yang akan datang Nampung air lagi. nampung air lagi. Berlanjut lagi deh Lanjut tuh. lagi siklusnya. Oke, baik, menarik sekali ya Sobat Sehati perbicaraan tentang nyamuk-nyamuk ini. Mungkin Ngomongin nyamuk ya. dia lagi ngomongin nyamuk. Kata nyamuknya gue diomongin mulu nih. Dokter Aryo mungkin bisa memberikan kesimpulan nanti setelah Dokter Aryo Mbak Ocha bisa. Silakan Dokter Aryo. Kesimpulannya ya demam berdarah dengue itu adalah penyakit virus ya. Penyakit virus yang dia gejalanya itu bertahan selama 2 sampai 7 hari. 2 sampai 7 hari dan dia dengan ditandai dengan gejala-gejala yang tadi yang demam berat, demam tinggi, sakit kepala, perdarahan spontan ya dan trombositopeni. Dan penyakit ini akan sembuh sendirinya karena ini adalah virus, self-limiting disease, asalkan kita bisa melewati fase kritis dengan cara menjaga cairan tubuh ya.
menjaga cairan tubuh, dan tentunya juga itu sama mengkonsumsi makanan-makanan bergizi ya. Daya Jangan tahan sampai tubuhnya. daya tahan tubuh ya, karena penting juga itu ya. Dan seorang manusia bisa terkena bisa sampai 4 kali DBD itulah. Di beda-beda stereotip tadi ya. Beda stereotip ya. Oke, silakan Mbak Ocha kesimpulannya. Mungkin kalau dari saya penyakit demam berdarah ini kan termasuk penyakit berbasis lingkungan ya dok Iya ya. betul. Jadi mungkin upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan, untuk kewaspadaannya adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan itu wajib. Wajib. Menghilangkan genangan-genangan air nih apalagi musim-musim hujan ini ya. Lagi. Sama yang paling penting itu adalah menerapkan 3M plus secara konsisten. Siap. Itu sih dok mungkin ya. Oke baik, terima kasih Dok Aryo, terima kasih Mbak Ocha, terima kasih juga Sobat Sehati sudah mendengarkan sejauh ini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, belibet channel YouTube Puskesmas Cempaka Putih dan juga follow Instagramnya di @puskesmas_cempaka_putih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dong. Terima kasih ya dok. Terima kasih. Terima kasih.